ada dua nanti, generik dan panel. Ya, nanti kalau yang generik itu dan panel itu beda. Kemudian kita blok semua plat. Platnya sudah belum? Minggu lalu apa ya? Enggak share itu apa ya? Oh, slide-nya sudah ya. Sekarang berarti beban. Ya, beban. Nah, sekarang beban. Load. Ya, load. Nah, kembali lagi kalau yang load itu kita lihat dari data awalnya seperti ini contohnya, masing-masing tadi beda-beda. Data beban garis, biasanya beban garis itu di tepi itu tingginya kan beda-beda. Ya, tingginya sama, tingginya beda-beda, cuma bedanya nanti dipotong dengan balok. Kalau yang tinggi yang lantai 1 dan lantai 2 4,5 meter dikurangi tinggi balok, jadi tinggi lantainya atau tinggi dinding itu 4,05, yang lantai 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 itu tingginya 355. Sebenarnya ada lagi satunya 01 itu tapi tidak ditempuh oleh balok. Jadi kalau 12 yang nerima 12 itu maksudnya lantai 1 dan lantai 2 yang terima di lantai satunya. Tetapi yang 01 dindingnya itu ada, tetapi bebannya itu masuk ke slope langsung. Jadi makanya tidak saya tulis di sini. Jadi yang ada lantai 1, 2 seperti ini, lantai 2, 3, lantai 3, 4, lantai 4, 5, dan lantai 5, 6, lantai 6, 7, lantai 7, 8. Jadi yang hilang itu seolah-olah hilang yang lantai 0 sama 1. 01 itu ada sebenarnya tingginya, tetapi dindingnya juga ada, tetapi dia tidak terima, bebannya tidak diterima di balok, jadi langsung masuk sub biasanya gitu. Jadi ke dinding lantai satunya dimatikan saja. Halo, dimatikan saja. Rohim dimatikan. Suaranya di off, Rohim. Halo Rohim. Rohim. Ya, kemudian kalau dinding, jadi itu sekali lagi letaknya di tepi. Kalau saya gambarkan secara stereometrisnya,
Jadi secara stereometris jadi misalkan dalam satu lantai itu misalkan begini. Nah, yang ini kan ada baloknya masing-masing. Ya. Misalkan seperti ini baloknya. Jadi ini misalkan ya, ini balok tepi, saya beri warna lain saja. Ya, yang coklat itu balok tepi. Nah, yang kebanyakan dinding itu berada di balok tepi kebanyakan. Namanya kebanyakan kan tidak harus, tetapi kasusnya kali ini dianggap di dinding semua. Nah, jadi di dinding itu kan bagian tepi. Apa di bagian tepi, jadi dindingnya di bagian tepi semua. Yang tengah dianggap tidak ada, jadi loss. Jadi ada beban di tepi yang membebani baloknya ini tadi. Nah, di sini membebani balok pada bagian tepi. Itu beban garis. Beban garis bisa di sini juga bisa. Tapi untuk kasus ini tidak ada di sini, tidak ada. Tapi bisa beban garis seperti ini. Nah, yang ini
Yang tadi itu yang beban garis tadi itu yang ini tadi 10,125 antara lantai 1 sampai 2 tadi. Untuk lantai 23 tingginya sekian. Nah, bebannya di eksternal ya, eksternal tadi yang gambar saya gambarkan. Itu di tabel bebannya itu 250 kg per meter persegi atau bagi 100 2,5 kN per meter persegi. Itu beban dinding. Jadi artinya kalau beban dinding itu per meter perseginya itu ininya maksudnya. Kalau saya zoom, yang istilahnya per meter persegi ini 250 itu sekian. Nah, kita tahunya hanya kan ini 2,5 meter, bukan ini 2,5 kilonewton per meter persegi satu luasan ini. Tapi kan kita lihat hanya itu kan yang tadi beda-beda tadi. Nih. Tingginya 4,5 tapi ada baloknya dikurangi. Baloknya 0,5 jadi 4,05. Nah, ini 4,05 ini yang dikalikan 2,5 tadi. Nah, ini yang namanya hanya. Jadi di situ. Sedangkan yang jaraknya itu adalah jarak as dari as ke as. Kalau saya gambarkan as ke as itu begini. Balok ya. Ini juga balok. Nah, yang namanya as per as itu yang 4,5 itu antara as ke as itu ini. Ini kan asnya kan di sini. Ini yang 4,5 dari as ke as. Atau ya hanyalah. Kalau as ke as dengan atas ke atas kan sama juga. Sama-sama hanya. Kan ini dari sini ke sini as. Tapi kalau dari luar ke luar ya H juga sama. Nah, tetapi letaknya ini kan di sini nih. Dinding itu ini. Letaknya kan di sini sudahnya. Kan tidak menyeluruh antara as ke as kan. Jadi tidak as ke as. Ya, kalau ini as ke as.
Jadi yang ini dengan ini yang sama. Jadi seolah-olah ini di asnya, kalau ini yang di puncak ke puncak. Nah, otomatis karena ini H, kalau katakanlah tadi 4,5 meter jaraknya, yang ini juga 4,5 meter kan sama. Kalau baloknya 45 cm, 45, berarti kan gampang. 4,5 dikurangi 0,45, yang tingginya merah ini. Tingginya merah itu kan tidak full antara as ke as atau dari top ini, top floor sama top floor. Tetapi karena dia punya tingginya H balok, dia punya H balok sendiri. Nah, ini H balok. H baloknya 45 cm atau 0,45 meter. Ya. Bentar, hujan. Iya, oke. Hujan. Iya. Setelah itu hujan deras.
Dari 4,05 tadi, ini yang 4,05 itu yang ini dindingnya. Dikali, baru dikali apa namanya, beratnya tadi. Beratnya tadi kan 2,5 kilonewton per meter persegi. Nah, jadinya untuk lantai 1, 10,125, lantai 2, 8,875, lantai berikutnya adalah 7,625. Kemudian area load. Termasuk berat sendiri, itu ada di perhitungannya yang di depan minggu lalu. 4,27, live load-nya 1,1 kilo. Kemudian 1 sampai 7, 5,12, live load-nya 2,5. Nah, itu jadi beban-bebannya itu kita tentukan sebelum dimasukkan ke Revit-nya, kita tentukan dulu. Nah, di Revit-nya kita masukkan analyze, kita pilih load case. Nah, load case-nya itu kita bikin macam-macam. Load case-nya yang kita tahu bahwa ada yang apa istilahnya DDL, dead load. Ini yang ini ini kita bisa set sendiri. Load nature itu yang ini. Kalau kita ganti nomor 2 ini, kita ganti hidup gitu ya, ininya hidup. Angin ini yang ganti angin. Salju ini ya ganti salju. Jadi ini bisa diganti sendiri semuanya. Nah, berikutnya kalau kita mau bikin beban plat atau beban area atau beban luasan, juga beban garis, hanya bisanya itu di istilahnya di structural plan-nya itu analytical-nya saja. Jadi tidak bisa ngisi di, kalau yang lainnya kayak kolom apa segala macam. Kolom artinya gini, kolom itu kan material propertinya. Nah, tetapi kalau bebannya itu bagian analitis. Jadi dia butuh tempat lagi, tetapi biasanya disediakan hanya otomatisnya dia. Cuma level 1 dan level 2 saja. Level 1 yang ground, level 2 yang istilahnya ground atau yang saya istilahkan base-nya. Kemudian yang level 2 itu yang lantai satunya. Jadi yang level 1 itu yang ground-nya atau yang paling dasarnya atau level 00-nya. Kemudian level 1 tingkat di atasnya. Nah, level-level yang lain itu kita bikin sendiri. Jadi tidak seperti yang lain. Kalau yang lain ini sudah tersedia, langsung otomatis floor plan, terus structural plan, dan sebagainya. Nah, yang untuk pembebanan ini, beban ini tidak tersedia, kita harus bikin sendiri. Jadi kalau ya bisa direplicate sih. Yang di lantai 2 itu bisa copy ke atas. Jadi lantai level 1 analytical, ya, jadi keluarnya itu analyticalnya itu cuma 2, lantai basement, bukan basement, lantai dasar atau base yang istilahnya saya base. Kemudian yang kedua lantai satunya, jadi istilahnya lantai 0 dan lantai satunya saja. Nah, kita harus membuat analytical
Yang dua ini menjadi terus, tidak hanya lantai satu, dua ini lantai satu kan. Kalau yang satu ini lantai 0 atau base-nya. Nah kan kita bikin lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai ke 8. Jadi dihapusi. Nah itu kita harus membuat di lantai 3-nya, ini lantai 3. Atau kita mulai tadi kan lantai floor 1 itu kan level 2. Nah pada waktu di lantai 3-nya, kita, ini salah satu ya. Kan ini ada banyak yang belum dibikin, yang analitikalnya itu belum ada, belum keluar secara langsung, bukan tidak langsung default, jadi harus dipanggil satu persatu. Nah, jadi dipanggil satu-satu, caranya itu ini, jadi pada tempat yang di analitikalnya, misalkan di floor 2, floor 3 ini, di floor 3 itu kita klik kanan, kemudian pilih duplicate view yang duplicate. Ini. Jadi ini yang pertama kali kita klik kanan. Kemudian yang kedua nih, saya beri nomornya. Yang kedua adalah duplicate view. Ini. Berikutnya milih yang duplicate. Jadi duplicate view kemudian duplicate, yang ini maksudnya. Duplicate 2, nomor duplicate view itu nomor 2, kita klik lagi yang duplicate. Nah, hasilnya ini, karena kita kan ngopi. Ini kan ngopi, duplicate itu kan sebenarnya ngopi. Jadi floor 3 itu sebenarnya secara tidak langsung itu adalah kopiannya yang barusan kita bikin. Sebenarnya kita mau bikin yang analytical kan. Yang ini analytical, tapi karena yang lainnya belum ada, maka bikinnya satu-satu, ya bisa nanti diklik bersamaan. Jadi floor 3-nya copy 1. Nah, supaya tidak istilahnya copy 1, kita rename saja. Rename menjadi ini. Kalau kita klik jadi new name, setelah kita klik dari copy tadi, copy 1, kita rename menjadi floor 3 analytical. Jadi yang nama barunya itu, nama setelah kita pertama kali ganti, pertama kali kita tambahkan itu adalah floor 3 copy 1 itu secara default. Kemudian kita klik kanan, rename, dan kita namai misalkan floor 3 analytical, sesuai dengan teman-temannya ini. Ini kan analytical level 1 dan level 2. Ini juga analyticalnya, kemudian klik kanan, apply template property. Ini secara umum, jadi yang pertama adalah duplicate name, view, kemudian duplicate. Setelah jadi kita bikin rename, terakhir apply template property yang keempatnya. Nah, kita akan membuat si baloknya itu atau betonnya itu dengan structural analytical isolated. Nah, kemudian warnanya coklat seperti ini tadi. Setelah dipakai setelah ngopi tadi, warnanya jadi coklat.
Kemudian kita klik play template jadi analytical, nanti sama-sama dicoba saja. Kemudian kita ganti di ini yang tulisan floor 3 analyticalnya, kemudian kita double klik. Ini biar hilang nih coklatnya. Ada pilihan yang ini, yang persegi panjang itu. Kemudian kita pilih yang atas sendiri wireframe. Nah, dari wireframe yang bentuknya ada coklatnya ini berubah menjadi seperti ini. Jadi modelnya sudah sama sebenarnya, cuma ada beda. Ada yang satu ada bloknya, yang berblok coklat, sedangkan yang ini kosong. Nah, ini yang akan dipakai untuk perhitungannya. Jadi kita bisa mengopi. Jadi untuk semua lantai diulangi. Jadi level 1, level 2 diganti, semuanya diganti. Hasilnya seperti ini. Nah, itu. Nah, setelah itu kita coba dengan dari sini kita isi live load-nya berapa, yang tadi area load tadi kan binding itu istilahnya line load, jadi beban garis. Yang ini beban luasan. Beban luasan itu ya meter persegi terhadap platnya. Nah, dari load yang tadi kan ada 5,2, arahnya ini min ini. Jadi berarti 5,12 tetapi berlawanan arah. Maksudnya 5,2 itu ke atas, tetapi karena bebannya ke bawah, otomatis min ini. Min. Jadi sekali lagi, beban itu arahnya akan ke bawah, tetapi sumbu koordinat, sumbu XYZ itu kalau yang XY ke arah sejajarnya Z. Kalau arah XZ, arah tegak lurusnya adalah Y. Demikian juga yang QY, tegak lurusnya adalah yang X. Bukan QY, ZY. Jadi Z. Nah, dari sini kita bisa melihat, kalau kita dari titik 4 ke titik 4 ini, kita startnya saja dari sini. Jadi bikin luasan bebannya. Jadi pilihnya DL, dead load, offset-nya bebannya ke bawah, jadi min. Kemudian kita klik icon rectangle yang persegi tadi, itu maksudnya. Nah, tadi ada pilihan, beberapa macam pilihan ini tadi. Nah, setelah kita outputnya dimasukkan pilihan juga yang kalau live load sama caranya. Dari sini kita akan kelihatan warna pink, kemudian diakhiri dengan klik centang hijau. Jangan lupa centang hijau ini penentu, seolah-olah centang hijau itu enternya. Kalau tanpa centang hijau, maka akan tidak ke save. Data yang kita bikin tadi tidak ke save. Ya,
Ini kita coba dari etapnya sekarang. Ya. Pasal mana? Oh, keliru. Keliru. Sorry. Setelah masukkan beban, kita akan running. Tetapi kelemahannya Revit ini, dia butuh alat luar. Artinya struktural analisisnya itu dari luar. Tidak built-in di dalamnya Revit-nya sendiri. Revit-nya sendiri ini hanya membuat input datanya lah gampangannya gitu. Sedangkan
untuk runningnya yang utama sebenarnya runningnya itu bisa ada bantuan dengan menggunakan robot. Jadi robot tidak apa? Tidak di luar area, tetap robot itu bagian daripada Revit. Karena Revit itu inputnya, robotnya itu sebagai running prosesnya. Kalau ada input tapi tidak di running, kan percuma. Jadi inputnya ada, Revit, kemudian beban runningnya. Jadi robotnya sendiri itu selain ngitung analisa strukturnya, dia juga bisa membuat geometrinya. Artinya robot itu untuk yang sipil, istilahnya itu binatangnya, jadi robot itu. Sedangkan yang Revit itu anjingnya misalnya. Artinya anjing itu kan bagian daripada binatang atau hewan. Jadi robot itu untuk umumnya, sedangkan Revit itu untuk khususnya. Dalam hal ini yang Revitnya itu untuk input data saja, tetapi tidak bisa proses. Kalau robot selain input juga bisa proses. Nah, positif negatifnya, kalau robot untuk mengubah menjadi gambar arsitek butuh konversi tambahan. Tetapi kalau Revit menjadi arsitek, ya sudah selesai. Yang kita gambarkan di Revit itu ya sudah yang digambarkan di AutoCAD gitu, maksudnya. Tetapi kalau kita bikin walaupun sama-sama Autodesk-nya, robot maupun AutoCAD, tetapi punya hak utuhnya pribadi masing-masing, jadi bisa saling berbantu. Sedangkan kalau Revit itu cuma di bagian inputnya saja, jadi kompatibel 100% dengan AutoCAD-nya, karena sistemnya itu penggambaran di Revit-nya. Selain penggambaran, Revit ini erat hubungannya dengan arsiteknya, gambar arsitek. Kemudian ada ME atau atau plumbingnya. Jadi benar-benar terintegrasi. Sedangkan kalau robot satu persatu gitu loh. Nah, kelemahannya yang Revit tadi, dari data Revit ini dia tidak bisa melakukan running, tidak bisa melakukan eksekusi running, bisanya cuma membuat saja, tetapi itu sudah 100% bebannya datanya itu dapat dipakai oleh robot karena sama-sama penciptanya, Autodesk. Kalau dilihat di sini, kita klik struktur, pilihannya analyze-nya, ini robot ini. Kalau Anda sudah install robot tadi, banyak macam, tidak hanya robot saja. Selain robot juga ada lagi. Jadi, tetapi yang berhubungan dengan ini Autodesk. Jadi Autodesk menciptakan macam-macam analisa struktur. Ada istilahnya cloud. Cloud-nya itu bukan
cloud-nya seperti Google Meet atau Google Cloud yang isinya untuk Drive. Ini memang untuk Drive, tetapi dia bisa menghitung penulangan. Kalau Google Cloud kan tidak bisa. Kalau yang ini bisa. Nah ini caranya. Jadi bikinnya sama satu-satu perletaan ini. Oh ini yang sudah jadi yang masih belum. Oh inilah. Apa-apa. Yang file auto mulut 5 yang nomor 1. Mana ya? Iya. Ya, jadi ini yang tadi saya ulang, posisinya masih 2, yaitu di lantai level 1 itu yang floor, yang analitik, yang level 2 ini yang floor lantai 1. Nih lantai 1 ini yang lantai 2-nya, yang lantai 2-nya ini warnanya coklat, sedangkan yang lantai 1 itu tidak, karena tidak ada platnya kan. Kalau yang lantai 1 kan tidak ada plat, langsung sub. Nah, kalau kita bikin 3D-nya, nah seperti ini. Ini sudah terbikin sama tugas-tugas yang dulu. Ya, kalau kita putar, bentuknya seperti ini. Bawahnya ini, ya ini ada beban, kita hapus. Nah, ini kita hapus bebannya. Delete. Delete. Kalau ada bentol 4 ini, berarti masih belum, itu ke delete tadi. Berarti langsung sumbu.
Jadi di delete di satu-satu, nggak apa-apa. Delete. Delete-nya itu bukan baloknya ya, tetapi bebannya ini. Yang kita delete ini bebannya. Karena memang di lantai satu, di level 1 ini kan ground ini. Jadi tidak ada beban sama sekali. Ini di delete. Nah, kalau kita lihat 3D, nah ini berarti. Oh, ini masih ada nih. Oh, tapi di lantai 1 ya. Nah, ini tidak masalah. Kalau di lantai 1 tidak masalah. Kalau di lantai 0 itu yang masalah. Kalau di lantai 1 tidak masalah. Nah, sekarang kita kembali ke ini. Kita ini mau bikin speed. Jadi yang ini adalah, nah ini analisis modelnya. Untuk speednya itu ya ini gini. Jadi lantai satunya, ini lantai saya rename jadi base. Ini di base. Sedangkan analytical ini yang di floor 1. Base level 1. Floor 1. Untuk yang ini. Nah, untuk yang kedua, yang tadi saya katakan, kita bikin ini tadi, duplicate view, yang tadi, duplicate, nanti masih keluarnya copy 1. Nah, copy 1. Kita klik menjadi rename. Copy analytical. Supaya beda. Yang 3 juga. Kita duplicate. Nah, jadi kopinya kita rubah. Rename menjadi analytical. Analytical.
Kalau enggak, nggak bisa. Empat, demikian juga. Copy, duplicate, kemudian rename, diklik kanannya. Nah, untuk yang selanjutnya sama. Nah, yang ini, yang saya mau tekankan di sini adalah untuk yang lantai 2 dan seterusnya, 2 dan seterusnya. Itu ini yang tadi. Setelah kita melakukan proses duplicate view, rename, langkah ketiga adalah apply template property. Nah, ini tadi. Nah, kita mau structural analytical isolated. Jadi tiap lantai itu isolasi mandiri seperti COVID gitu. Analytical isolated ini isolasi. Jadi isolasi analytical. Diklik ini. Nah, jadi per lantai di isolasi. Apply template property analytical isolated. 4, demikian juga yang sudah ada analyticalnya di apply template structural analysis isolated. Sama untuk 4, 5, 6. Nah, untuk menghapus warna coklat, kalau base ini tidak ada. Kalau menghapus warna coklat, ini yang persegi panjang, ini yang bujur panjang, ya ini persegi panjang ini. Kita klik, keluar beberapa pilihan. Jadi sekali lagi yang nomor 1 itu adalah course. Yang keduanya ini visual style consistent color. Kita pilih yang wireframe. Nah, hilang. Ini yang tadi saya delete lagi. Nah, untuk menentukan bebannya, ya kita masuk di sini. Ini di lantai 1 ya. Kita masuk ke beban, load, analyze, load. Itu ada ini macam-macam. Line load, area load, point load. Point load misalkan di tengah-tengah. Nah, itu boleh. Ada apa? Bukan boleh apa. Ada di titik, jadi antara balok atau jadi di antara balok di sini atau juga di tengah-tengah plat. Bisa. Tapi biasanya di balok biasanya. Jarang di platnya itu jarang. Nah, untuk yang line load kita pilih yang properti tadi. Line load-nya itu ada 2, dead load maupun left load. Yang dead load-nya ini tadi min 10,13 itu sama dengan yang awal tadi 10,125 atau 13. Nah, ini 10,13 itu di lantai 1 untuk dinding. Jadi dindingnya ini 10,13 di sebelah luar saja. Jadi line load-nya yang di sini. Di klik di sininya.
Jadi ada 2 titik ini ya, saya klik pertama, kemudian klik kedua. Tapi dia bawa teman ya. Loh, keluar temannya. Keluar temannya. Nah, ini ada horizontal. Kalau kita lanjut ya tidak masalah. Jadi bebannya sama tetap yang tadi 10,13 arah ke bawah min. Ini kita hapus. Delete. Nah, ini juga di delete yang sebelahnya ini. Delete. Nah, seperti tadi, saya ulang. Add in. Bukan, analyze. Analyze, load, line load. Yang tadi, sebelum kita klik kanan ini tadi. Min 10,13. Benar. Ini tapi ini kalau ini klik kiri. Yang 6 meter itu yang 13. Salah. Apa? Bukan. Miring. Nah, dari sini titik ini. Kemudian diseret ke sini. Dari sini ke sini. Dari situ ke sini. Sama terus. Dikelilingi. Jadi ada gambar pentol-pentolannya itu. Kalau di zoom seperti ini, loh. 5 itu dibagi 5, seolah-olah dibagi 5. Nah, gini kalau ngisi bebannya. Salah. Jadi titik sini, saya ulang line load. Jadi titik sini sampai sini. Dari titik sini ke titik sini. Selesai sudah. Kalau di 3D ya seperti ini bentuknya. Ya saya kira itu. Kemudian ini bentuk bebannya tadi. Untuk yang sebenarnya semua sama, tapi saya bedakan di lantainya saja.
Tadi kan ini di lantai 1 atau di floor 1, sekarang di floor 2. Sama, saya hapus warna coklatnya dengan menggunakan yang coklat ini, yang kotak ini. Tinggal wireframe. Nah, kalau yang plat, beban area, beban luasan, itu lebih mudah. Analyze, load gauge, area. Nah, milihnya di atasnya ini, kalau ini garis, jadi garis itu ya bergaris. Tapi kalau yang kotak ini, langsung kita bisa langsung dari titik ini jebret langsung ke titik yang dituju. Tetapi kalau pakai yang garis satu-satu, maksudnya satu-satu ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tetapi kalau yang pakai yang model persegi panjang, kita klik pertama saja langsung ke terakhir bisa. Nggak repot, jadi ada plus minusnya. Ya. Nah, bebannya berapa? Nah, lo kok hilang tadi? Ya, yang ini. Ini kita cek dengan bebannya tadi kita lihat di sini, properti yaitu ini di sini. Kita klik kanan. Properties. Nah, ini bukan 1 meter, berarti bebannya kan per meter perseginya. Untuk yang bukan plat, itu ini area load. Yang dead load, ada left load dan dead load. Yang dead load-nya adalah 4,27. Left load-nya 1. Nah, ini posisinya di dead load kan. Dead load-nya berarti di sini adalah 4. Ya, bukan. 4, dead load-nya 4,27, 5,12. Kalau lantai 1 sampai 7. 51,12. 51,12. 51. Lima salah. Iya, 5,12. Arahnya ke bawah main. Bukan. Ya, di set. Arahnya set, betul. Itu kan set, itu kan ada set. Arah sumbu set tapi arah ke bawah. Itu yang ini tadi. Yang persegi tadi. Ini lantai ya. Ya, jadi ya bebannya yang dead load itu 5,12. Kita masukkan di sini, ini. Ini tadi caranya sama kan, masuk analyze, kemudian load. Sorry.
Analyze loadnya kok tidak aktif. Mau ini ya, ininya masih tidak aktif. Skip, saya skip. Nah. Kok hilang ini? Bentar. Nah, ya. Jadi ini kembali ke wireframe. Kemudian kita bikin di klik kanan propertiesnya adalah apa tadi? Beban. Nah, ini load case. Load case yang pilih yang area load, yang analytical load tadi kan sudah. Kemudian kita yang ini bikinnya yang square. Nah, kita masukkan di sini. Ini kita skip, ada yang sebelah sana. Nah, sekali lagi jangan lupa diklik centang. Nah, kalau sudah dicentang, baru kita bisa melihat dari analytical modelnya. Ini yang model persegi panjang, bukan, yang model luasan seperti ini, agak kecil. Sedangkan yang persegi line, yang lain agak tinggi. Sebenarnya menggambarkan yang pendek itu untuk luasannya sebenarnya. Sedangkan yang tinggi untuk line load, sedangkan yang pendek ini yang live load. Sebenarnya semuanya sama. Nah, tadi itu yang dead load. Nah, bagaimana dengan yang live load sekarang? Sama, kita klik kanan, kita akan nambahi line load. Analyze, load, area load, tapi area load-nya dalam hal ini adalah yang live load-nya yang ini bukan live load. Jadi kalau tadi kan DL. Sekarang kita pakai yang LL1. Projected load ya. Kemudian bebannya untuk lantai 2,5. Ini 2,5. Min karena ke arah ke bawah berarti min 2,5. Yang lainnya saya kira tetap sama, tidak ada perubahan. Yang perubahan menyolok adalah yang atas saja. Nah, karena ini kan belum dimasukkan. Nah, sekarang kita masukkan juga. Karena ini kan live load sekarang, 2,5 kilo. Sama caranya dengan yang tadi. Kita klik yang ini. Nah, sama. Kita kliknya sama dari arah mana saja. Tapi ini live load ya. Kalau tadi kan, nah, tidak bisa salah. Berbalik berarti. Nah, dari ini line load-nya.
Line is too short. Loh, kok satu? Sebentar. Tadi saya rubah. Area load 1 ini sama. Bebannya 2,5. Apply. Saya masukkan beban ini. Perlet. Yang pekerjaannya di gampang-gampang saja. Ini karena contoh, saya ambil di lantai 3 saja. Biar ada perbedaan. Nah, sama. Load. Area load. Tapi yang left load. LL. Nah, LL ini yang tadi min 2,5. Kita ambil dari sini, jangan yang garis, tapi yang luasan. Red di sini langsung ke bawah saja. Kalau saya lihat di ini escape, biar enggak gambar lagi bebannya. Control Z. Nah, kalau saya mau lihat properti apa, geometri bebannya, sama klik kanan, kemudian pilih browser. Sini, properti sih. Mana properti? Yang tadi itu. Ini tidak usah. Yang level tadi. Browser. Nah, ini project browser. Project browsernya yang analytical. Ini. Oh, tadi belum saya. Ini. Belum saya apa namanya? Centang. Nah, ini. Jadi yang dead load-nya seperti ini, yang left load-nya seperti ini. Tapi semua lantai. Tidak hanya lantai 1. Nah, ada lagi yang satunya lagi yang belum. Boundary kondisi. Boundary kondisi itu peletakannya. Nah, ini peletakannya itu ada di sini ya. Kelihatan semua. Saya putar. Nah, masuk semua peletakannya. Sama juga ini boundary condition-nya. Di boundary condition itu ada 4 pilihan. Fix itu jepit, pin itu sendi, roll itu ya roll, user itu spring biasanya. Spring itu peletakan bekas. Nah, yang kita pakai adalah yang fix. Ini kita klik ini. Nah, ini jadi jepit ini. Kalau kita klik. Jadi saya ulangi lagi. Analyze boundary. Kita klik boundary-nya. Nah, ini kita klik di masing-masing bawahnya kolom. Yang istilahnya fondasinya tadi. Jadi di sini diklik satu-satu untuk membuat jadi sendi. Bukan jepit. Nah, tinggal diklik saja. Kalau tadi kan masih kosongan.
Nah ini, jadi pasti angkanya berbeda kalau kita running dengan yang tanpa jepit. Nah, dari ini untuk pembebanannya saya kira sudah. Jadi pembebanannya garis yang ini, kemudian bebanan dead load sama left load. Yang terakhir adalah perletaan. Saya kira gitu, mungkin yang load dan yang tanya. Minggu depan kita mengenai runningnya. Nah, runningnya itu nanti pakai robot. Ini yang tadi saya katakan. Kalau ini sudah, kita save. New load. Waktu lah. Nah, di sini kalau kita kembali ke depan, arsitektur, struktur, analyze. Ini kalau kita mau buka. Nah, ini banyak. Kalau nutup, diklik lagi. Bisanya struktural analisisnya itu cuma robot yang di tempat saya. Di tempat lain mungkin beda. Artinya apa? Robot itu tidak punya analisa struktur sendiri, tetapi ada bantuan dari seperti punyanya saya ini pakai robot. Karena saya sudah install robot duluan. Jadi tidak bisa running, tidak bisa running kelemahannya ini, kelemahannya Revit. Tapi untuk menggabungkan dengan beberapa software seperti plumbing, software seperti arsitek, software seperti sipilnya sendiri, kemudian plumbing, terus apa lagi? Electrical. Nah, semuanya bisa yang Revit ini. Cuma analisisnya yang nggak bisa. Tapi secara umum, jadi ini bisa, gambar ini bisa dipakai untuk arsitek, juga bisa untuk mesin, juga bisa untuk electrical. Terserah penggunanya yang mana. Ataupun juga yang electrical membuat file untuk bikin electricalnya. Yang sipil juga bisa pakai. Jadi tidak perlu input lagi gitu loh. Tapi mentoknya sekali lagi, mentoknya dalam hal analisa struktur. Analisa struktur mau menggunakan pakai yang punyanya analisa strukturnya atau des juga, yaitu robot. Saya kira itu untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, kalau enggak saya akhiri.
Jangan lupa ngisi absennya tadi. Absen di Elina juga. Absennya yang seperti minggu lalu itu mungkin. Linknya sama, dilihat yang minggu lalu.